simak video kami mengenai kearifan lokal. Selamat menyaksikan. Makna kearifan lokal, SOST, yaitu kebijaksanaan manusia berdasarkan filosofi, nilai-nilai, etika, cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. 3. Fungsi kearifan lokal. Menurut Sarti, fungsi kearifan lokal adalah 1. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Pengembangan sumber daya manusia. 3. Pengembangan kebudayaan dan pengetahuan. 4. Petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. 5. Bermakna sosial, misal upacara integral komunal. 6. Bermakna etika dan bermoral. 7. Bermakna politik, misal upacara mangku merana. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegritas unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, memenuhi kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mampu memberikan alih pada perkembangan budaya. Selanjutnya ada bentuk kearifan lokal. Yang pertama berwujudnya atau tangible, dapat berupa tekstual, yaitu berupa sistem nilai, tata bicara, dan aturan dalam catatan tulisan, seperti kitab tradisional Jawa atau primbon, kalender, dan naskah daun mangkar. Lalu yang kedua adalah benda cagar budaya atau tradisional karya seni, misalnya patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Lalu ada juga bangunan atau arsitektural dari seni arsitek rumah tangga. Lalu yang ketiga ada tidak berwujud atau intangible, misal petua yang berupa verbal, berupa nyanyian, pantun, ataupun cerita. Kelewang. Kelewang adalah pedang tradisional bermata tunggal yang berasal dari Sumatera Selatan. Kelewang biasanya lebih pendek dari pedang biasa, tetapi lebih panjang dari golok. Senjata satu ini memiliki kemiripan dengan pedang, namun memiliki gagang dan sarung yang dihiasi dengan permata atau disebut regalia. Salah satu regalia bertatah permata dan emas yaitu kelewang. Dikutip dari laman Pemprov Sumsel, seorang pria Inggris bergelar Marquess of Hertford membeli kelewang sekitar tahun 1869 dari lelangan di kota Paris. Kemudian dibawa ke London oleh anaknya dan saat ini tersimpan dan menjadi koleksi Museum Ulis di London, Inggris. Selanjutnya ada sedekah rame. Sedekah rame adalah tradisi gotong royong dalam bentuk syukuran atau sedekah yang dilakukan oleh masyarakat Palembang, terutama di desa-desa. Tradisi ini biasanya diadakan setelah panen atau dalam rangka perayaan tertentu, seperti pernikahan, hitanan, atau acara adat lainnya. Dalam sedekah rame, warga setempat akan bersama-sama menyiapkan makanan, melakukan doa bersama, dan berbagi hidangan dengan seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial. Tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan, solidaritas, dan semangat gotong royong yang kuat di masyarakat Palembang. Selanjutnya ada kearifan lokal dari kota Palembang, yaitu Rumah Limas. Rumah Limas sendiri merupakan rumah adat tradisional Sumatera Selatan yang berasal dari Palembang. Rumah Limas memiliki ciri khas atapnya yang berbentuk limas. Selain itu ditandai dengan lantai bertingkat yang disebut bengkilas atau kijing, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Para tamu biasanya diterima di teras atau lantai kedua. Rumah Limas ini memiliki nama lain, yaitu Rumah Bari. Konstruksi rumah limas adalah bentuk rumah panggung. Di rumah itu banyak ditemukan berbagai ragam hias yang merupakan identitas adat masyarakat. Selain rumah limas, ada juga kearifan lokal dari kota Palembang berupa makanan, yaitu pempek atau empe-empe. Pempek sendiri adalah hidangan khas Palembang yang terbuat dari ikan, tepung, dan bumbu. Disajikan dengan kuah cuko yang berwarna hitam. Nah, cuko ini sendiri terdiri dari campuran air, gula merah, asam, dan cabai, memberikan rasa asam, pedas, dan manis yang menyegarkan. Pempek memiliki berbagai bentuk seperti kapal selam, lenjer, adaan, yang berbeda dalam cara pembuatan dan isiannya. Sejarah pempek sendiri bermula pada abad ke-16 ketika orang Tionghoa yang bermukim di Palembang menciptakan hidangan ini sebagai cara untuk memanfaatkan ikan yang melimpah di Sungai Musi. Awalnya pempek hanya dibuat dengan ikan dan tepung, namun seiring waktu variasi dan inovasi baru muncul, termasuk penambahan isian telur pada pempek kapal selam. Adapun tujuan dari pembuatan pempek tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kuliner lokal, tetapi juga sebagai simbol pencampuran antara budaya Tionghoa dan juga Melayu di Palembang. Kini pempek telah menjadi salah satu makanan khas yang populer di seluruh Indonesia.
Selanjutnya adalah kearifan lokal dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Yang pertama adalah Dukderan, yaitu tradisi yang menandai permulaan bulan Ramadan di Kota Semarang. Tradisi Dukderan pertama kali digelar sekitar pada tahun 1662 atau 1881. Proses tradisi Dukderan digelar 1-2 minggu sebelum bulan Ramadan. Hardi mati. Hardi mati. Sabar, Roy, aku udah tahu. Tradisi Dukderan dimulai dengan arak-arakan. Setelah itu masuk ke puncak acara, yaitu warak kendok. Warak kendok adalah hewan mitologi yang bentuknya merupakan perpaduan antara kambing pada bagian kaki, naga pada bagian kepala, dan buruk pada bagian badannya. Tujuan utama dari tradisi Dukderan ini adalah untuk menyeragamkan awal bulan Ramadan karena umat Islam di Semarang sering memiliki perbedaan pendapat mengenai masuknya bulan Ramadan. Lalu kearifan lokal dari Semarang yang kedua adalah sesaji rawenda, yaitu salah satu tradisi di Kampung Talun Kacang yang diselenggarakan dengan cara memberi makan kepada para kera di Goa Kreo yang dilakukan masyarakat di setiap tahunnya. Konon tradisi sesaji rawenda itu berawal dari perjalanan Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati yang akan digunakan untuk membangun Masjid Demak di sekitar abad ke-15. Saat itu Sunan Kalijaga yang sedang mengalami hambatan di perjalanan mendapat bantuan dari para monyet di sekitar untuk membantunya keluar dari hambatan tersebut. Sabar. Ritual ini bertujuan untuk mengingat perjalanan Sunan Kalijaga dan pesannya untuk menjaga kelestarian alam termasuk monyet-monyet yang ada di sana. Biasanya sesaji rawanda dilakukan 3 hari setelah Lebaran, namun karena menjadi daya tarik wisata, waktu disesuaikan tapi dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Lebaran. Kearifan lokal, Sakai Sembayan, di masyarakat Lampung mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Konsep ini menekankan saling membantu tanpa mengharapkan imbalan, yang berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial. Dalam praktiknya, Sakai Sembayan terlihat dalam berbagai kegiatan komunitas seperti pernikahan dan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur. Namun, pelestariannya menghadapi tantangan gelap, coy. Gelap coy, ya maaf coy. Ayo coy. Praktiknya, Sakai Sembayan terlihat dalam berbagai kegiatan komunitas seperti pernikahan dan juga pembangunan infrastruktur. Namun, pelestariannya menghadapi tantangan seperti pertambahan penduduk dan perubahan pola pikir masyarakat. Nilai ini juga berperan dalam menciptakan sikap toleransi dan kerukunan di kalangan masyarakat yang beragam. Kedua, yaitu kain songket adalah kain tradisional yang kaya akan nilai kearifan lokal, terutama di daerah Melayu, Riau, dan Sumatera. Dikenal dengan benang emas atau perak, songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kemewahan dan identitas budaya. Motif-motifnya seperti pucuk rebung dan awan larat. Ini sering digunakan dalam upacara adat, melambangkan kehormatan dan Spiritualitas. Mau coba aja ingin belakangan. Ini kunci dulu ini. Motif-motifnya seperti pucuk rebung dan awan larat mengandung makna mendalam mencerminkan filosofi hidup masyarakat. Kain ini sering digunakan dalam upacara adat, melambangkan kehormatan dan spiritualitas. Proses pembuatannya yang rumit menunjukkan dedikasi pengrajin dalam menjaga tradisi. Coba lihat. Pamali. Pamali ada istilah yang digunakan untuk menyebut pantangan atau hal yang tabu dalam budaya masyarakat Sunda. Istilah pamali adalah bahasa Sunda memiliki makna yang serupa dengan pantangnya serta penyaranan yang berarti pantangan umumnya. Hal ini terbentuk aturan tidak tertulis seperti sebuah larangan yang harus ditaati yang apabila dilanggar dapat menyebabkan celaka. Yang kedua, Reok Ponorogo adalah seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pertunjukan ini melibatkan penari yang mengenakan topeng hewan mitologis seperti singa dan macan. Keterampilan akrobatik yang tinggi, gerakan yang lincah, dan kekuatan yang luar biasa membuat Reok Ponorogo menjadi spektakuler dan mengesankan. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.